Mungkin kayak ini yang kita coba lihat di kata apa awal ini kan tentang kalau sebenarnya kita kan sudah apa yang checking fit of model to the data kan asumsi-asumsi kan kita sudah cek itu aja kadang kan kita sudah oke lah mungkin apapun kan kalau kerja statistik kan nggak ada 100% kan tanpa error kan jadi kan kita gunakan data. Nah kemarin kita sudah kan fokus bagaimana checking the fit of model to the data. Walaupun kerja mirip-miripnya kita ya kita ini misalnya gitu kan kadang kita sudah nih oke. Tapi kadang kita nggak cukup seperti itu aja. Tapi di sini kan kita nggak akan apa tapi untuk compare them and explore direction for improvement. Jadi kan mungkin tahap kemarin kan kita di evaluating oke lah kita kan mungkin melihat kayaknya oke lah sudah dengan mungkin kita tadi kemarin nggak sempat sampai ngukur MSE enggak ya kayaknya belum ya. Kita hanya dari grafis saja kan jadi deskriptif ini kan kita lihat. Nah kadang di evaluating kan kita sampai biasa kalau di statistik kan minimal ya misalkan error lah kita ingin lihat jarak antara model dengan ininya kan cukup dekat. Nah pada saatnya itu kita mesti akan melakukan apa kalau ini if with all the model being considered have mismatch with the data. Terus kita ada apa? Akurasi dari prediktifnya kan. Karena apapun kita punya model mestinya ingin apa? Consider where to go next kan. Enggak cuma hanya untuk iya sekarang oke cocok bagus. Nah, kita kan ingin prediktif kan. Kalau prediktif kan sebenarnya antara forecast dengan prediktif kan suatu kalau prediktif kita punya prediktor, kalau forecast kan berdasar masa lalu kan kita ingin lihat masa depan. Jadi kan kadang kita menggabungkan dua istilah itu dalam satu. Menurut prediksimu gimana gitu? Belum prediksi kok kita hanya berdasar. Jadi kita saja bisa memprediksikan dari sesuatu apa? Dari yang masa lalu ke sini. Namanya kadang sudah disebut prediksi. Tapi kalau prediksi statistik kan saya prediksi Y tapi berdasar dari X. X disebut sebagai prediktor kan. Jadi kita memprediksi nilai Y dari prediktor. Ini ada prediktornya. Tapi bisa juga prediktornya kan apa? Masa lalu kan kayak atau regresif gitu kan. Jadi kadang orang forecast sama ini jadi kadang dibikin sama, tapi dalam konteks kalau forecast sebenarnya kan juga selalu konteksnya mesti masa depan kan. Kalau prediktif kan nggak selalu. Saya misalnya kalau melihat ini saya prediksi kan hanya melihat dari apa? Prediktornya kan. Ini mesti nggak fokus itu kan hanya lihat dari oh ini variabel apa? Apa yang saya lihat dari cara namanya atau sedang sakit gitu misalnya gitu kan. Karena saya hanya prediksi suaranya ada suara batuk, oh saya prediksi sakit gitu kan. Itu kan namanya apa? Kita punya prediktor. Nah, ini setting X sebagai prediktor, kita ke sini kan. Nah, kalau forecast selalu konteksnya pasti kita langsung bayangannya apa? Satu time series kan. Jadi apa? Time itu yang membuat ininya. Tapi ada di dunia long term kan kita nggak pernah bayangin forecast kan di dunia survival kan. Jadi kita bergelut dengan waktu, harusnya berbicara forecast. Ini sudah saya gini kan, saya ramal makan sembuh minggu depan kan. Atau kamu akan apa jadi kayak sekarang kan lagi pada sibuk orang-orang kaya kan ingin membuat dia supaya apa tubuhnya nggak rusak itu kan pakai apa lah sekarang pada itu terus ditambah lagi dia berusaha katanya supaya ingin umurnya kan panjang jadi itu banyak orang sekarang mereka kan meregenerasi supaya tubuh ini selalu apa nggak cepat karena faktor usia kan keausannya dijaga itu jadi ya itu apa namanya jadi apa kayak menyuntikkan sel-sel jadi dia di sel tubuhnya selalu akan diregenerasi kan. Kalau secara alamiah kan udah enggak bisa kita mungkin tidak, maka dia akan menginjekkan itu. Nah, salah satunya sebenarnya kalau berhasil itu nambah sel otak ini katanya menurut dulu teori yang waktu saya dapat di forum waktu masih di biasa itu, setelah usia 30 sel otak sudah nggak bertambah katanya dia, penemuannya dia itu. Jadi kalau kalau nggak dipakai, kita setelah usia 30 ke sana nggak pernah pakai, maka akan menurun cepat sekali. Karena sudah nggak nambah. Nah, nambah paling pesat itu di usia di balita itu. Makanya kan harus di mana orang-orang di barat kan anak-anak usia dini kan dini banget itu. Karena menstimulat supaya pertumbuhan sel otaknya cepat sekali. Dia akan tambah lah. Nanti kan kalau rasa sudah banyak kan jadi tinggal dipakai kan. Maka pendidikan di sana usia dini itu betul-betul hanya untuk merangsang supaya sel otak terproduksi dengan pesat itu. Nah setelah itu baru di sekolah beneran kan baru di SMP atau SMA malah mereka. Dan SD kan masih pelajarannya dikit sekali yang penting banyak untuk merangsang aja.
Nah, itulah yang mengejar untuk masuk lagi kan ada prediktor ada. Nah, konteks Bayesian kan tambah lagi yang gara-garanya kita di sini hanya melihat variabel X, tapi kita ini kadang dilupakan kan si parameter itu. Nah, di Bayesian parameter itu juga kita pandang bukan sebagai besaran biasa, seperti orang matematik menganggap X adalah variabel. Kalau orang statistik kan X adalah variabel random. Ini sebagai suatu besaran biasa, kalau di sini suatu fungsi kan. Dan bukan sembarang fungsi kan, set function kan. Jadi yang domainnya set. Kalau di tadi kan ini nggak punya domain dia, X saja sudah gitu. Nah ini ditambah lagi, tambah ruwet lagi, ditambah ada aspek time-nya kan. Jadi ini kan kalau ini kan stokastik, ini kan masih statistik. Ini matematik, ini statistik, ini stokastik kan. Nah inilah time mulai bicara di situ. Gitu. Nah ini ditambah ruwet lagi gara-gara si Bayesian itu kan. Karena di sini juga punya parameter orang matematik. Orang statistik ya punya parameter kan. Orang stokastik ya punya parameter sama-sama. Tapi orang Bayesian ini dianggap punya distribusi. Di sini enggak, masih satu aliran. Maka sering ini disebut sebagai modern statistik kan si Bayesian itu. Karena di era modern ini kita nggak bisa lagi hanya fokus melihat si variabelnya. Karena sering menganggap ini sebagai suatu konstanta kan. Padahal kenyataannya ini bukan konstanta, dia adalah stokastik juga. Jadi harus dipikirkan. Nah, yang repot lagi kan sudah theta ditambah lagi di dalamnya ada ini kan. Ini kan masuk ke sistem yang kalau di matematik namanya sistem dinamik kan. Kan ada di orang matematik kan juga di sini juga kita masuk ke jadi parameternya kalau yang Bayesian yang versi sekarang kita kan tetanya masih theta. Kayak seperti waktu kita bicara masih di sini X, belum bicara di sebelumnya. Masih di sini sama ini kan masih sampai Bayesian adalah ini kan. Tapi kalau yang ini Bayesian stokastik kan. Nah, padahal di dunia TP sudah merambah Bayesian time series sudah masuk itu di situ. Saya kemarin tapi karena S1 minta pakai aja langsung gitu kan. 21 dari yang satu dari yang apa gitu. Ditambah sudah pakai covariat malah yang aktual ya kan. Bayesian time seriesnya. Dia teorinya tak mungkin blok-blokan aja dipatikan. Tadinya mau nggak takut Pak. Loh, kamu masih ada atau nggak paham itu masih wajar. S3 aja nggak paham juga masih ada sana. Nggak mau ngisi kan berarti kan nggak apa-apa saya yang penting masuk kamu bisa program aja saya sudah seneng itu dan dapat apa. Nah ini sebenarnya karena di levelan yang tadi itu kan kita evaluating kan tapi kan kita nggak bisa expanding kita nggak punya kemampuan memahami model dengan baik. Expanding kan harus kita sudah model sudah kita kuasai kan. Ya kayak kita bisa creating new distribution ya kita harus paham dulu distribusi apa dan kita kapan membutuhkan itu. Nah ini ada konteks untuk di sini jadi apa? Nah ini ilustrasi ini yang saya akhirnya tadi tertarik melihat. Nah salah satu untuk ini kan predik Y, Vote-Share. Y-nya. Jadi vote-nya kan. Terus X-nya economic performance-nya. Nah sekarang kan mereka lagi pada bikin X kan. X-nya saya berubah apa yang mau diubah gitu misalnya. X persatuan apa yang mau disatukan. Terus apa ininya instrumennya. Nah, X-nya kan nah, di sini dia ingin economic performance. Nah, tadi saya lihat di jalan ada tulisan kalau ini saya menang BPJS gratis itu. Loh, sekarang aja sudah BPJS gratis kan? Saya nggak nyebut itu kalian juga tapi saya dikira melaku. Enggak apa. Saya nggak mau nggak saya berusaha nggak menyebut hal karena dari sisi ini kita sebenarnya menariknya ini nanti makanya nanti coba yang ini kan di bawahnya dalam konteks untuk ke ini kan kita sebenarnya kalau kita hanya bicara vote-nya, vote share-nya dia saja sudah ya boleh aja kan kita bawa time series saja lah di YT itu kan itu bisa kan dapat data itu kan tiap minggu ada produksi apa namanya electoral vote-nya kan
30%, 40%, naik turun kayak gitu. Ini kan time sudah cukup juga. Ya, kalau di sini adalah berusaha menambahkan adanya sebuah prediktor ini, performanya ini. Nah, sekarang ini jadi kita punya parameternya sekarang berapa? Dari 3 kan? Ini aja sudah dibawa seolah apa? Normal. Apakah vote ini ininya normal gitu? Enggak, ini kan sebenarnya kita bisa aja Y adalah mu sigma kuadrat kan, jadi parameternya cuma 2 aja. Ini sudah jalan juga, nanti kita coba gunakan. Ini kan kita hanya, kan ini sudah kita punya data banyak kan. Ya selama ini perlu datanya data baru dari apa namanya itu? Bukan yang sekarang kan orang melakukan polling terus kan ini. Ya dari sekarang setelah mulai mempublish 3 calon itu kan ABC kan sudah keluar kan. Tiap ada yang tiap mingguan itu. Kan gantian kadang si ini di sini katanya gitu versinya itu. Nah, kita sudah punya data, ini kan sudah jadi Y-nya. Cuma di Y-nya sebenarnya kan antara 0,1 kan, karena berupa persentase kan. Maka sebenarnya kalau mau ini tambah lebih keren itu ya itu normalnya normal yang terpotong antara 0,1 aja gitu. Atau mau persen ya 0 sampai 100 lah gitu biar agak lebih longgar gambarnya kan. Jadi Y-nya sebenarnya ini sampai 100% dalam konteks persen loh ya ini ya. Kalau pakai ini kan 0 sampai, tapi kan kemungkinan sampai 1 sama 0 kan real kan, nggak ada yang 0% kan, enggak. Jadi ini antara sebenarnya 0 sampai 1. Tapi di sini kita masih pakai normal, normal biasa aja. Nah datanya sebenarnya sudah banyak, kita mempunyai si A ini sudah di ABC ini sudah datanya mungkin ada seratusan mungkin sudah ada kayaknya itu. Sejak ini loh, sejak mulai dimunculin itu. Walaupun belum resmi oleh partainya kan sudah keluar itu. Tiap hampir tiap waktu itu ada hasilnya LSI, hasilnya siapa lah, itu kan banyak sekali lembaga survei kan yang ini kannya itu. Ini kalau yang sekarang, kalau kita misalnya pakai eksperimennya pakai presiden yang lalu gitu. Kalau punya datanya, kita nggak usah pakai yang sekarang malah, lebih aman sebenarnya. Jadi tadi kan bicara, kalau yang sekarang kan belum resmi kan. Nanti dikira-kira akan prediksi para calon kan, jadi bisa subjektif kan. Tapi kalau pakai yang sudah terjadi, seperti saya dulu saya pakai untuk ini, efek terhadap, saya jadi time saya tapi yang pakai covariat. Gara-gara apa tuh dulu, ini diumumkan, saling ngeklaim saya yang menang itu, efek ke pasar kan ada. Saya kan lebih lihat efek ke pasarnya. Jadi dia sebagai X-nya itu loh, si ini. Bukan sebagai Y-nya. Kalau ini kan sebagai Y-nya. Kalau ini saya jadikan sebagai X. Si Y-nya pasar saya inginnya. Saya ingin lihat, karena gara-gara ini, kan ada apa, X itu kan dari si ABC tadi kan, dulu kan 3 ya. Nah setelah jadi 2 kan sempat juga ketat kan itu. Si ini ngomong ini menang, si ini ngomong ini menang kan kayak gitu kan. Nah itu saya waktu itu saya lihat di time saya untuk efek ke harga itu ke pasar itu. Jadi saya balik ini informasi tentang, kalau ini sekarang kan kita dalam rangka udah, kalau misalnya punya data masa lalu yang tentang ininya, kita bisa lihat sebenarnya variabel yang apa signifikan terhadap Y ini voucher dan nanti yang bisa dipakai untuk ini. Punya Bapak, tadi Bapak itu katanya punya yang lalu aja, jangan yang sekarang. Kalau yang sekarang menurut saya malah nanti kita terlalu resiko jadi dikira akan kemana kan. Tapi kalau setelah kita dapat model pakai yang lalu, kita bisa dipakai untuk ini tadi, model yang sekarang. Ya, nanti ini yang penting Y-nya adalah ini vouchernya. Kan kalau sudah berapa kali dilakukan voting kan dapat banyak itu kan. Nah, nanti kita mau ngikut ini dulu ya boleh, berarti kan langsung dianggap gunakan covariat kan. Yang sebagai covariatnya adalah nih di sini kan economic performance itu. Jadi apa sih yang ada apa ininya dan nah, bisa dapat datanya, kalau enggak ya kita bermain di sini aja. Mu sigma jadi 2 parameter, ini kan jadi 3. Nah ini dinikan dengan tahun informatif prior distribusinya dulu ini kan AB
log sigma dibawa ke situ dulu. Ini performa terhadap satu ini. Nah ini kan jadi kalau di ini kan di data from a time series ya setting them here as a simple regression problem kan jadi di ini kan. Ini hanya untuk inspirasi aja. Karena tujuannya di sini kan yang penting ingin main Bayesiannya jadi kita ini kan. Nah ini karena ininya normal kan kalau kita mau mengarah ke apa conjugate priornya kan jadi pakai ini kan inverse C square. Walaupun nanti untuk derivasinya di bab 14 ya. Ya nanti loncat-loncat kan nggak apa-apa ini. Jadi kalau kita mau kalau misalnya tadi kita hanya fokus di min-nya aja, kita nggak usah pakai covariat dulu loh ya. Kita nggak butuh regresi. Maka tadi yang ide nanti saya inginkan besok untuk risetnya gunakan covariat adalah comorbid kalau di dunia medical kan komorbidnya itu fungsional untuk ya mungkin istilah nanti tinggal enggak tapi bahasa kesehatannya kan komorbid kan yang mempengaruhi sesuatu kan komorbid kan. Oh ya jadi komorbid itu yang internal yang eksternalnya yang karena lingkungannya misalnya ini karena polusi karena ini jadi yang untuk sebagai apa kovariat itu bisa internal bisa eksternal kan ini kan. Jadi kalau yang internal tadi kan sering disebut sebagai komorbid kan. Jadi kalau eksternal ya yang lainnya nggak apa-apa. Ya kayak saya ngerasakan itu. Waduh, perlu ambil yang pedes-pedes saya udah nggak berani gitu kan. Karena saya punya apa? Kovariat internal kan. Kalau yang dia makan pedes nggak apa-apa, saya yang makan langsung kan dapat apa? Nah, tapi kalau yang eksternal ini kan misalnya kayak apa? Cuaca dan ini kan dia jadi memang kalau eksternal apa sih kira-kira ya yang membuat. Nah, nanti silakan kalau ini nggak harus economic performance ya, kalau yang mudah dapat datanya yang mana ya. Nah, ini kalau kita akan membawa ke posteriornya kan ini kita mau yang menggunakan yang sigma kuadrat dan ini. Berarti kalau dalam posisi seperti ini kita gunakan kan sigma kuadratnya kan pakai yang C square tapi apa ininya kan jadi inverse C square kan di apa marginal tapi posterior itu ya. Nah, ini tadi yang gunakan jadi income growth-nya lebih dari ini, incumbent party share of the popular vote-nya di pada saat kalau ini 3 sampai ini zamannya apa? Nesa sama ini kan ini kan yang incumbent yang mau di karena posisinya kan incumbent kayak sekarang lah ketika kepuasannya Pak Jokowi mau maju lagi lah gitu misalnya. Itu kan posisi dia sebagai incumbent kan perlu itu. Nah, itu kondisi Indonesia sekarang kan ya, sebenarnya menarik kalau bisa dapat data yang zamannya Jokowi yang 2019. Karena dia posisi sebagai incumbent. Ini pas untuk contoh yang ini kalau mau apa? Kalau punya data yang di masa itu nanti pas posisi yang kalau ingin yang cuma dua berarti waktu Pak Jokowi lawan yang Pak Prabowo yang di 2019 itu kan. Nah, posisi Pak Jokowi sebagai incumbent ini kan walaupun di sini konteks incumbent party share karena di sana kan adanya kan cuma Republik sama Demokrat. Itu kemarin kalau apa kayak gitu sekarang yang lagi berkuasa Republik apa Demokrat ya? Saya nggak begitu. Sekarang partai apa sih Biden itu? Republik ya. Kalau kemarin si Trump itu Demokrat ya. Nah makanya ini kan dia selalu dua karena dia kan sudah sejak dulu kan dia ini kan Al Gore lawan Bush yang junior, terus yang Bush sama Clinton, terus kemarin apa yang terus Obama lawan Ken, terus Reagan lawan Carter. Ini kan ingin lihat dari karena tadi yang ingin sebagai
kayak kovariatnya atau ininya kan yang tentang ekonomik ininya. Jadi si incumbent posisinya seperti apa pada saat kalau di secara ekonomik performanya itu. Nah kalau sekarang kan yang karena incumbent nggak ikut main kan incumbent cenderung mau ke siapa gitu kan yang jadi lagi rame di Indonesia kan itu. Jadi kalau apa dari sisi ininya kan karena walaupun ya apa incumbent yang nggak akan ini lagi tapi dia akan karena dia akan berharap kan ada kadang konteks kan di negara-negara yang belum stabil kan pergantian presiden kan vital sekali kalau di Amerika kan nggak ada pengaruhnya kayaknya karena saya lihat kok ya tetap makmur aja gitu. Tapi kalau misalnya dapat yang zamannya siapa itu yang senang perang itu Reagan ya itu lumayan itu oh ya sama Bush itu ya kayak sekarang yang ini kan yang Rusia siapa si Putin ini kan ya yang mungkin tujuannya mau membersihkan ininya kan peralatan perangnya daripada buang susah gitu kan nah, kan ya karatan kalau nggak dipakai untuk perang kan jadi mungkin sudah ini ya terus damai sangat nah nanti kalau misalnya mau gunakan itu nanti jadi ini ya di Jakarta kalau ingin lihat dari sisi ya terus tinggal ini AB-nya kan belum dipikirkan kan masih bisa sebenarnya AB di sini bisa saja dipandang sebagai suatu konstanta bisa juga dia dianggap sebagai parameter yang perlu diindikan juga karena butuh tiga kan kita harus butuh apa jadi distribusi yang apa multivariat kan karena tiga maka bisa juga dipandang ini sebagai kayak koefisien regresi biasa jadi tidak nah kalau iya berarti kan kayak kita main ke Bayesian regression kan kita juga belum ini kan belum pernah main di situ kan jadi kita punya regresi kan kayak gini kan normal kan alpha plus beta x sigma kuadrat kan nah kalau ke Bayesian harusnya ini kan tiga jadinya ini yang ini harusnya jadi kita ke multivariat prior kan nah kalau kita nggak ingin masuk multivariat prior ya yang ini dianggap konstan regresi biasa saja terus yang ininya aja nah ini yang bisa masuk ke situ karena bahasanya Bayesian itu kelemahannya kalau kalau kita makin banyak parameternya kita masuk ke multivariat jadinya kan multivariat prior itu tapi kalau kita pandang sebagai independen ya bisa aja dari tiga tapi kita main di hanya marginalnya aja anggap aja antar parameter nggak ada dependensi gitu. Jadi bukan konstan tapi variabelnya bisa nggak harus dia tidak harus yang multivariat gitu loh karena kita kerja multivariat kan kalau antar variabelnya diduga ada dependensi kan kalau kita yakin kita klaim dia independen, kan kita bisa bikin alfanya distribusinya apa, betanya apa, terus sigmanya apa. Terus kita punya ini alfa, beta, gamma priornya itu kan hanya perkaliannya. Kan selesai kan? Jadi kalau kita punya banyak sementara harus diasumsikan misalnya dia enggak independen gitu. Nah, maka kita jadi bisa kalau independen kan tinggal perkaliannya aja, enggak ada kondisinya enggak jalan itu. Karena kalau kita sampai menganggap itu dia ada dependensi, kita berarti bekerja dengan multivarian kan. Oh, dua parameter aja sudah jadi bivarian. Kalau kita memandang dia ada dependensi. Nah, tapi sekarang, misalnya, no, mu dengan sigma kuadrat, apakah bisa kita pandang dia independen? Padahal kita tahu rumus variansi apa sih? Ini kan, apakah ini hanya hubungan fungsional kayak gini aja, ataukah dia jadi punya dependensi ini? Kalau diasumsikan misalnya kita nggak pakai bivariat loh, kita ingin ini sendiri, jalan enggak? Nah itulah kadang karena ini yang kadang bikin susahnya main di Bayesian yang konteks parameternya banyak kan di situ. Maka sudah buku ini kan belum belum jadi kan ini. Maka harapan saya setelah Sigman besok moga-moga ini mau datang ini si penulis buku ini. Moga-moga besok Sigman besok sahabat kelip ke sini aja saya bilang. Maka saya kemarin kalau ke yang besok akan ngurus itu
Di servis yang bagus lah saya bilang, karena ya kalau saya stamina masih kuat tak bawa kemana-mana. Caranya kan orang-orang asal di servis ini aja sudah. Nah, ya makanya nanti saya kan kemarin menambah itu yang karena waduh saya udah pesan karena 6 bulan kan. Kalau dia puas mesti dia akan ngirim lagi kan. Logikanya itu. Iya 6 bulan. Enggak. Oh, anaknya cek kuliah di apa masih SD kan di makanya ini nginepnya kan di Yarta itu dekatnya Hayat. Nah, saya bingung mau tak taruh dekat rumah saya nanti repot kesananya kan jauh, dia sekolahnya kasihan. Saya cari yang dekat. Saya tanya ke Yesus itu kan rumah untuk orang bule yang dekat sini mana ya, dong? Nah, nggak tahu ya, itu sebelahnya Pak Nanang itu rumahnya. Kata guyon Pak Nanang, yang pindah sana itu tinggal jalan kaki kalau kalau tahu itu rumahnya Pak Nanang dulu yang saya pakai gitu. Dia kan nyewa yang per bulan 20 juta berapa itu. Iya, iya. Maka saya guyonan ke karena penampakannya itulah itu jadi iya, karena itu memang untuk yang ternyata perumahan itu sering dipakai untuk orang bule. Jadi ya ada kolam renang, ada macam-macam fasilitasnya. Nah, saya kan dulu oh tak tarikan padahal dekat saya ada yang 15 juta bisa untuk 1 tahun itu. Lah, maka saya kan memang untuk kuliah S1 juga saya minta persennya pakai bahasa Inggris karena saya ingin cari yang bahasa Inggrisnya bagus karena saya lihat udah ini. Terus saya kemudian udah pakai materinya dia yang lecture notes-nya dia saya pakai untuk kuliah S1 tapi kapita selekta itu. Ya rada pening-pening juga saya juga pening itu tadi kan. Karena lama saya terlanjur kemarin sudah banyak ngurusi yang kayak apa? Yang statistiknya kan. Ada padahal bidangnya kan sebenarnya ke tadi kan, killing theory sama yang finance, yang Sigman itu loh. Ini kalau berhasil nanti bisa mendatangkan orang-orang dari level itu untuk karena prinsipnya orang-orang bule itu ya seperti kita lah. Kalau kita di servis di sana bagus kan mesti langsung cerita, langsung pada datangan nggak usah sampai berapa itu. Tapi ya harus diopeni benar. Karena ciri orang mereka kan hidup ya, hanya untuk mencari kan kebahagiaan itu kan. Bukan gengsi, bukan. Kalau kita kan masih nggak bahagia nggak apa-apa asal gengsinya tinggi gitu. Siapa suruh kuliah di sini demi gengsi kan? Saya kamu kuliah lagi. Kamu, kamu kuliah di UGM karena demi untuk apa? Apa karena ini karena gengsi kan? Amer biar itu kata saya itu malah dibalik saya juga bisa kena kan. Nah, Bapak juga Indonesia karena gengsi kan. Yang penting oke. Walaupun sengsara tapi nggak apa sampai tanya. Kalau orang-orang karena mereka kan nggak pernah mereka berpikir hidup itu untuk anak apa itu karena bagi mereka kan makanya nggak ada kita dia kemarin cari rumah yang sekarang dia bang lepas apartemen yang sana dia kan nggak perlu punya barang banyak kan terus kalau modelnya mereka kan saya lihat itu jadi dia mau berlibur itu saya pernah kan waktu di Bali menempati rumah beserta isinya itu dia setelah pulang berlibur dia barangnya dibuang semua kan yang dipakai orang Indonesia tadi kan dia rusak semua ternyata dia mau berlibur ke mana tuh 3 bulan saya pas ke sana 3 bulan terus nyari rumah itu seisinya tuh TV-nya sama ininya ada lengkap terus barang pribadinya baru dia taruh di tuh. Yang lainnya biarin rusak nggak apa dia pulang beli baru semua kan tapi kan rumahnya kan daripada kosong kan rugi dia di ya, jadi hidupnya lebih simpel kan nggak terlalu ruwet kalau kita kan mikirin 7 turunan kan nah ini di apa mungkin bisa kita mulai dicoba dari yang ini nah, sekarang kita mulai mikirin yang ini tadi kalau kita pandang sekarang AB sebagai suatu. Jadi kan akhirnya masuk kemana ini?
Kalau ada dua kayak gini kan jadinya apa? Ya kayak bivarian jadinya ada. Beta ini disatukan dalam bentuk satu ini dulu kan, jadi beta itu. Karena di dalamnya beta kan sebenarnya ada AB jadi ini ada dua ini kan sebenarnya sudah masuk ke multivariat kan. Karena variansinya jadi apa? Bivariat sorry di sini. Ini aja dia dengan berasumsi bahwa si AB-nya kan ada dependensi gitu. Ini kan jadi kayak matrik varian kovarian kan yang ini. Yang apa? V beta itu. Itu kan matrik varian kovarian itu. Intinya bahwa dia ada berarti antara si AB ini kan negatif, berarti kan kayaknya korelasi antara koefisien ininya dengan ininya negatif kan berlawanan arah kan. Kalau kita bayangin kita di regresi nggak pernah berpikir ini hubungannya apa kan, karena dianggap suka kata biasa. Berarti kalau ini sekarang hubungannya negatif, berarti kan kalau salah satu naik, salah satu akan turun kan, karena berlawanan arah kan. Karena kalau korelasi positif kan sama-sama naik, naik, naik gitu kan. Kalau turun kan ada jadi ini korelasinya ternyata adalah dia adalah negatif. Jadi akan saling nah, ini kelihatan dari matrik varian kovariannya kan. Karena betanya kan sekarang isinya dua. Jadi ini kan sebenarnya bivariat kan itu. Tapi dia ingin gabungkan karena dalam bentuk konteks regresi. Makanya kalau nanti bisa tadi kita sementara pakai mu dulu, ini kan tetap mau normal kan normal univariat aja kan. Kalau ini dianggap sebagai mu aja gitu loh, jangan beta dianggap sebagai ini dulu. Tapi kalau beta adalah koefisiennya si regresi, alfa betanya, memang kan ngestimate-nya ya ini kan pakai kayak di regresi kan. Beta topi sama ininya. Nah, coba kalau bisa dapat data yang era incumbent pas ini yang Jokowi dengan Prabowo yang tahun 5 tahun lalu itu menarik untuk kajian kan ada. Oh bisa ya udah berarti nanti bisa gitu ya yang kajian. Iya nanti makanya tuh. Iya. Kalau apa ini nulis rame-rame nggak masalah kok. Mm -mm. Iya. Nanti supaya datanya bisa nanti kan kalau bisa sih tak ikutkan ini biar dapat yang agak lebih ini. Kalau bisa ya kita bikin dua versi ya, versi yang lokal ada, yang versi internasionalnya nanti pasti kemana ada kan. Ya, ini tergantung kita nanti mau mainnya apa kan. Makanya tadi nanti lihat yang papernya di Sigman ini yang di mana tadi paper. Oh, ya kalau di sana kan apa? Iya, negara bagian ada di provinsi. Ya, oh bisa. Oh, enggak makanya nanti tapi kalau selevel presiden harusnya kan levelnya nasional. Saya kira provinsi aja cukup itu. Jadi kita ingin lihat kan apa semacam bahwa dia bagaimana di masing-masing provinsi. Makanya kan walaupun di Indonesia kan nggak imbang. Asal menguasai Jawa kan ya, nah kan menguasai Jawa Timur cukup kan, ada kayak gitu. Karena yang paling polisi paling luas kan kayaknya Jawa Barat, iya. Jawa Tengah terus baru DIY nggak ikut-ikutan. Karena kita kalau yang di Amerika kan modelnya proporsional, jadi tidak. Kalau kita kan nggak one man one vote itu. Kalau sana kan nggak. Jadi tadi kalau ini baru nilainya berapa kayak gitu. Jadi kadang ada yang bisa nggak ada. Tapi hanya untuk inspirasinya aja nanti ini. Nanti kita coba yang mainan yang ini dulu aja, yang persis ini. Maka nanti dibikin apa? Misalkan nanti mulai kita ngecek asumsi distribusinya misalnya, ternyata dia nggak normal kan kita oke lah. Tapi kan sementara kan kita nanti coba lihat datanya aja. Karena syaratnya Y-nya kan normal di sini. Karena kita mau pakai normal kan nanti konjugan normal untuk yang betanya. Enggak, makanya nanti kita lihat agak lebih karena kalau namanya estimate kita butuh ada ini kan. Karena kita kalau provinsi dulu berapa 34 kita ya. Kan sudah punya 34 data kan. Iya, kan 34 provinsi kan 34 data kan.
Kalau ini kita harus butuh yang performa ekonominya ada, misalnya kan data GPS. Makanya tadi kalau kita misalnya mulainya jangan pakai yang regresi dulu langsung view ini aja, kita pakai bivariat sudah. Bivariat kan sudah kan di depan kayaknya sudah ada ya yang bivariat kan kemarin yang berapa itu. Iya, jadi nanti kita makanya kalau dari persentase sebenarnya kan kalau digambar dia diuji normal sebenarnya kan kalau normal kan sampai tak hingga kan. Maka kita kan hanya lihat asal ini sudah tipis lah gitu. Jadi nanti sebenarnya kita bisa aja bikin yang normal tersebut. Tapi untuk pertama nggak usah bikin susah-susah dulu. Nanti kan bikin mau apa berikutnya lah mau untuk kepentingan. Kalau ininya baru kita bayangin yang dipotong gitu. Tapi kalau yang ini nggak usah dulu aja. Wong bikin aja ini sudah termasuk udah ini kok effort kan untuk. Tapi nanti untuk kalau yang ini kita cukup yang mungkin bahasa dilempar di Indonesia dulu aja. Yang nanti dengan segmen baru yang agak yang lebih tingginya. Yang ini yang ini dulu ke jurnalnya mana yang masuk Sinta aja dulu nggak apa itu untuk main. Ini mumpung ya lagi rame-rame ini kan. Kita ngeluarin Bayesian versi apa yang ini aja dulu. Teorinya nggak usah baru, tapi pakai datanya yang baru tadi gitu loh maksud saya itu. Tapi style membahasnya seperti ini. Jadi kita namanya mimicking gitu kalau istilah di melakukan mimicking. Itu belajar metode dulu pakai bukunya ini kan istilahnya mimicking. Kamu ikutin dulu aja itu. Nggak usah pusing namanya mimicking istilah di bahasa. Oh, kalau sudah data lalu kan nggak masalah. Iya kan kalau sudah terjadi kok. Kalau yang inilah baru, yang ini nanti kita nunggu di kemana aja yang pakai yang ini. Itu kalau malah internasional lemparnya kalau saya. Yang sekarang kan biasa setelah pendaftaran dulu kan. Kalau yang ini yang sekarang itu nunggu setelah Oktober. Tapi kalau yang ini sekarang ini kita tulis saja pakai bahasa itu sudah jadi dulu untuk ke jurnal lokal dulu. Yang persis ini loh, yang persis buku ini. Iya, iya. Yang persis buku ini dulu aja. Nanti kita, yang jurnal ini dulu aja. Yang ini dulu aja. Ini nanti bikin versi bahasa Indonesia dulu untuk pertama kita nulis. Kan yang penting sudah ingin praktekin Bayesian kan. Nah, asumsi mungkin nggak usah dicek secara ini, tapi nanti kan kita perbaiki, kita bisa merujuk nanti dari disitasi. Misalnya ini sudah terbit di jurnalnya siapa yang paling cepat ingin populer, oh jurnalnya cepat ya ini ada. Ya nggak apa kalau kalau saya nggak ada, saya kebetulan nggak mau fungsi aja nggak punya jurnal. Saking karena idealisnya itu daripada apa milih daripada gitu loh. Itu kan kalau filosofinya kadang gitu daripada milih daripada jadi nggak ada gitu. Malah iya bisa ini yang ini loh. Kalau saya malah inginnya masukannya ke jurnal politik punyanya Visipol malah jangan mau kita tujuannya nggak mau untuk kum-kuman, ini kan latihan ini aja menyadarkan bahwa kita punya Bayesian yang keren ini gitu. Ini lebih untuk marketing Bayesiannya kok ini. Harusnya malah kepengen jurnalnya orang Sospol. Kalau kita pakai X-nya ekonomi, bisa masuk ke jurnalnya ekonomi. Kalau mau ke yang MIPA, ya berarti MIPA yang baca siapa? Iya, kalau saya malah ya. Karena itu tujuannya mau nanti kalau kita yang berikutnya lah baru ada pengembangan kan. Nah itu baru masuk ke jurnal yang. Kalau ini saya hanya ini aja kebetulan lagi ingin apa terus besok saya ke kan urusan polling terkait karena di sana independen jadi kemarin dia prediksinya tepat yang jadi sekarang itu hasil prediksinya sih namanya NIDA itu. Masih ada nggak website di Thailand? Thailand. Nah ini, nah ini masih
websitenya. Iya. Nah nanti kalau iya, makanya saya besok pasti ngomong aja dia, tapi dia Amerika kan. Tapi nggak apa, kita kan ini dia itu apa karya-karyanya banyak sekali dia. Terus ini ada ini sebenarnya terus untuk survei resultnya dia banyak sekali di kategorinya ini ya mau terus dia tadinya untuk bisa-bisa macam-macam dia akhirnya ini sosial policy ekonomi environment culture makanya besok ini mau ingin ke sana kan untuk dalam rangka nah ini nah jadi dia sudah jadi rujukan dan dia independen katanya. Makanya di dapur misalnya saya kembali lihat ini cukup menarik juga untuk di ini. Iya, terpilih yang bahasa Inggris. Nah, makanya saya terus karena ini serba kebetulan-kebetulan kan. Ya nggak kebetulan karena saya isi kemarin datang saya terus nyari buku ini. Buku ini kok ya kebetulan bicara ya ini terus saya lihat papernya Sigma juga tertarik itu tuh ini juga mau tapi kita inginnya saya pemanasannya pakai yang basis buku ini dulu. Terus itu nanti kalau bisa sudah ada orang belinya kan independen kan bisa mulai berani bahas setelah pendaftaran yang Oktober gitu. Yang resmi siapa kan nanti? Kan ini masih belum jelas. Belum pasti dari jangan dulu malah saya inginnya pakai yang masa lalu dulu aja. Pakai konsep teorinya ini gitu misalnya. Mimicking dulu itu. Jadi pokoknya kalau belajar dulu ada saat ini kan mimicking dulu kan. Jadi kita makanya yang penting nanti si Bayesiannya ini kita sudah bisa merasakan. Terus nanti kan di sini mulailah kita measure of predictive-nya kan. Ini kan masih dalam konteks evaluating kan. Mean square error ini dipakai untuk ini kan masih di tahapan yang evaluating loh ini. Padahal sudah mau jam 12 masih evaluasi. Karena kita tadi ini kan evaluating dulu. Ini jadi kita masalah akurasi ini kan prediktif akurasi terus apa ini kan untuk di bagian ini kan kita masih tadi udah pakai apa tadi normal terus ininya normal ya tadi ya terus untuk yang AB-nya kita pakai Chi square yang untuk yang sigma kuadratnya ya yang ininya kan pakai normal bivariat kan itu. Nah nanti kita melakukan seperti ini kan dalam konteks untuk tadi yang evaluating kan masih. Karena kita akan melakukan prediksi. Ini kerjaan yang masih di apa? Ini kan ada out sample prediksi akurasi. Jadi kita bisa aja kan dari data yang ada sebagian untuk in sample sama ada nanti out sample. Jadi ini untuk ngecek bahwa ini loh. Terus barulah benar-benar untuk kita pakai untuk yang karena kita kan pakai data yang sudah terjadi dulu kan karena kita mau pakai datanya zamannya Jokowi sama ini dulu. Baru nanti kalau itu oke baru kita berani untuk yang besok ini gitu misalnya. Nah mestinya kan kalau kan sudah tahu yang terjadi kan bahwa yang menangnya Jokowi kalau tapi kita minimal prediksi apa di persentasenya bahwa kan kemarin Jokowi menang berapa 50 berapa kan melawan Prabowo-nya berapa yang terakhirnya itu 48 berapa kan gitu kan dekat sekali kan itu. Nah kalau kita bisa menunjukkan akhirnya memang iya dari pakai ini Bayesian ini berarti Bayesian kan lumayan ini kan aku. Jadi kita kenapa pakai yang sama dulu nggak apa-apa ini kan untuk belajar. Yang penting menunjukkan bahwa konsep Bayesian ini ya akurat ini buktinya dengan yang sudah terjadi kan. Nggak bisa dilawan lagi yang sudah terjadi kok. Nah, ini makanya bisa dipakai untuk yang belum terjadi. Nah, misalnya itu. Nah, kalau kita bisa ngeluarin ininya lebih dari satu, X-nya, syukur ada ini, maka bisa untuk orang-orang yang tim kampanye itu, kamu banyak main di X-nya ini loh, kalau ingin Y-nya naik. Nah, inilah nanti tim tanknya sebenarnya. Oh, nanti kalau jadi nggak jadi S3 kalau jadi kan think tanknya
Katanya kita beda partai lah. Gitu. Sudah belajar bersama, beda ini datanya saling tahu. Nah, nah, karena apa? Kita ingin setelah dapat X yang signifikan apa, kan kita mau pakai instrumen itu untuk menaikkan Y-nya kan. Jadi kan tadi isu ekonomi, nanti isu sosial, isu apa, itu kan maunya kayak gitu. Nah, nah ini kata tempat tadi yang dinilai itu. Tadi ada policy ekonomi kan tadi kebijakan misalnya kan. Nah kalau itu ada itu dari itu aja sudah besok bisa dipakai untuk bikin X-nya kan. Nah, tapi kita kan sebagai orang independen bisa mengatakan ini mendongkrak sekian. Ini kan tergantung beta di sini. Ekonomi misalnya mendongkrak sekian, hukum sekian. Nanti kan orang akan mikir gara-gara dari betanya kan. Iya, kan betanya itu yang jadi ini. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain cuma dapat alfa loh. Kalau mbak ngapa-ngapain, iya kan? Nah ini menarik, maka saya cuma baca itu. Oh iya kayaknya ini bisa lah kita bikin dulu aja. Terus hmm, datanya ada kan jadi bisa, makanya kita mimicking dulu, ini dulu yang kita lakukan. Persis ini langkahnya. Nggak usah apa rumit-rumit kan. Pertama pakai datanya ini hasilnya kayak gitu, udah berarti programnya bener kan. Tapi saya kira ini kan karena nggak rumit programmingnya kok ini. Yang jelas belum ada yang publikasi pakai ini gitu. Nah ya udah. Lah itu apa? Ini yang temannya apa dia kerja nih? Oh, oh sebelum jadi dosen. Oh pernah kerja dulu kalau di sana. Nah, terus, hmm, ya, mm, mm, mm. Tapi ya pokoknya memang saya inginnya kita sebagai independen aja jadi enggak. Makanya kita pakai yang lama dulu. Maksud saya jadi ini data yang lama berarti yang iya oke okay, berarti ada sudah. Iya. Tapi ini lagi direkam enggak? Udah tinggal satu. Lagi direkam. Oh datanya enggak. Hmm. Ya nggak usah aja lah, nggak usah nggak apa-apa. Nanti ini aja. Karena yang penting ini saya hanya secara misi akademi ya kita nguji coba memasarkan Bayesian itu. Dan kadang-kadang dulu sering salah satunya yang waktu apa Pak dan almarhum kan pembimbingnya Bata Karya kan orang top di Amerika kan, Bata Karya kan. Tapi kalau terus uji hidupnya saya coba banyak karena saya menariknya Pak setelah industri sebenarnya penting sekali tapi sayangnya sulit sekali memasarkannya waktu itu kan. Kita bayangin misalnya nguji kayak gini kan, matinya kan lama LCD. Masa kita mau eksperimen nunggu lama banget. Sebenarnya idenya bagus itu. Terus juga sama, misalnya kita eksperimen kalau mau untuk manusia, dosisnya kan mungkin tertentu. Tapi kalau itu kan lama kan. Nah, waktu eksperimen dengan binatang kan nggak apa-apa kan, karena itu sebagai memang diniatin untuk dia sebagai ininya kan. Nanti kembalikan ke dosis normalnya. Jadi itulah kenapa. Jadi ini secara sebenarnya walaupun dulu untuk benda hidup ya, bukan makhluk hidup. Tapi sebenarnya makhluk hidup pun asal misalnya tadi diniatin tidak untuk mencederai, tapi yang penting tidak jadi efek sebentar aja. Kayak apa, tapi harus dinetralisir gitu misalnya gitu kan bisa. Karena waktu itu saya sebenarnya, tapi susah sekali masyarakatnya di sini. Karena di negara maju itu keuntungannya gini sih. Jadi yang namanya dunia perguruan tinggi memang betul-betul dari think tank-nya industri kan. Jadi ya kan misalnya ya kayak tadi, Pak nanti tadinya tidak keluar harus keluar. Harusnya nggak usah keluar kan. Tapi kan harus milih salah satu. Kamu dosen apa mau ini? Di Indonesia masih terlalu yang namanya kayak inline itu.
S1-nya, S2-nya apa. Kenapa harus konteks inline kayak gitu? Nah, saya merasakan yang hidupnya saya pindah-pindah, saya merasakan jadi merasa lengkap. Saya statistik apa aja saya udah, tapi jadi saya merasa lebih nyaman dibanding kalau saya misalnya hanya buku di ini. Ya. Terus saya bergaul dengan itu juga ganti-ganti itu. Terakhir ke aktuaria ini jadi, tapi apa? Saya melihat dalam konteks itu sebenarnya kenapa sih kita senangnya kita memang mungkin bisa juga supaya kita nggak maju dalam konteks itu. Kalau pikirannya sempit kan nggak maju jadinya. Coba jadi orang sempit kan mesti asik dengan dirinya sudah cukup gitu kan. Jadi riset pun ya asik dengan dirinya kan. Padahal di negara-negara yang lain itu mereka kan betul-betul ini kan sekali. Saya merasakan pertama kaget setelah ikut forum-forum kan saya pernah ikut forum orang biasa, orang orang yang teori. Jadi tapi sayangnya memang kendalanya di kita itu tadi sulit masih untuk. Jadi akhirnya kita kan hanya sampai di level evaluating udah kayak gitu banding-bandingkan kan kita nggak bisa karena kita ya sudah itu aja kadang kita hanya pakai data simulasi. Data simulasi kan hanya untuk meyakinkan bahwa metode yang saya kembangkan jalan. Wah itu nggak pakai data beneran. Saya ngembangin suatu metode, saya ingin buktikan bahwa metode saya jalan. Ya udah saya generate aja data sendiri, sudah jalan kan. Ini saya creating new distribution, apa dengan apa, saya generate, saya plot, bentuknya kayak gini nih tuh, yang create, yang itu kan cuman gitu. Nah sekarang ini, fit of the election forecasting, dan nanti ini kan kita sampai ke tahap ini, Bayesian inference-nya. Nah makanya kita nggak akan berhenti cuman di tadi setelah dapat estimate modelnya, nah kita lanjut ke inference-nya. Inference-nya nanti di sini ini yang di signifikan nggak misalnya si X-nya nanti ini. Nah ini kan di evaluating kan kita sampai ke AIC, ininya kan ya oke lah, kita sudah mau deviant information kriterianya DIC. Nah ini ada yang apa, mungkin yang kalau AIC sudah biasa ketemu ya, DIC kayaknya ya deviant, gejalanya seringnya AIC ya kita ya, kalau ini AIC sudah, iya makanya itu di Bayesian, iya. Tapi kalau yang selama ini kalau orang ini kan AIC kadang andalannya kan. Nah sekarang ini WA itu ini ya Pak Tana, PAKI ke ini. Kalau DIC kan memang Bayesiannya yang jadi sudah. Terus WAIC. Ini Pak Tana itu tahun berapa tadi yang ngeluarin ini? Ini AIC, DIC, WAIC ya di untuk Bayesian Information Criterion BIC-nya. BIC, Bayesiannya BIC. Ya nanti kita ini aja dikerjakan semua aja sudah baru sampai sini sudah bisa jadi paper kok kalau di Indonesia kan untuk konteks yang hanya sampai estimate aja gitu. Sampai inferensinya sehingga kan sudah cukup gitu. Nah, sekarang kalau mulai konteks apa comparingnya error ini tadi kembali ya kan predictive errornya kan mulai kita lihat di sini. Ikut ini aja sudah jadi kalau paper untuk lokal tadi. Hmm. Nah, itu model comparing based on predictive performance. Ini mulai yang kan tadi evaluating terus comparing kan yang ininya. Nanti di akhir ini expected predictive accuracy of model for the X. Ini kan karena pembandingan ada beberapa. Kalau tadi misalnya ingin antar provinsi ya bisa. Ini kan sudah ganti cerita di pas untuk. Kalau malah sebenarnya kalau Indonesia kadang saya ingin sebenarnya membandingkan antar kalau bisa, tapi ya memang menyinggung kan antar para lembaga survei itu.
Iya, nggak, iya makanya. Tapi kan mereka nggak mau terbuka masalahnya. Ya makanya itu. Tapi kan kalau kita bisa, sebenarnya bisa saja sebenarnya saya kemarin ingin kayak pooling sendiri, gitu. Berdesain sendiri kan. Tapi yang ini kan kita pakai data yang sudah, jadi kan toh data masa lalu hanya untuk ini aja kan. Tracking method kalau ini. Jadi dengan apa yang sudah terjadi, metode kita ini yang Bayesian ini memang lebih ini enggak gitu untuk melakukan prediktif itu. Malah sebenarnya bisa aja di kita bahas antara Bayesian dan non Bayesian itu. Bisa aja kan. Dan ini kan sebenarnya kita bisa aja ini, tapi nggak usah Bayesian kan. Ini kan regresi biasa. Regresi sederhana biasa. Selesai kan. Iya kan ini. Ya itu kan cuma regresi linear biasa. Ditambah Bayesian jadi naikkan seberapa akurasinya itu. Iya, sebenarnya kemarin itu dulu aja nggak apa-apa. Ini regresi linear sederhana yang klasik dengan yang Bayesian. Itu cuma ini sebenarnya itu masih pada saat mimicking ini dulu aja sudah lumayan kan. Karena kalau yang ini kan regresi biasa model ini sebenarnya. Asal sigma kuadrat dan ininya adalah konstanta aja. Itu kan regresi linear biasa ini. Hmm. Iya, iya, itu ini kan dimana regresi biasa. Makanya tadi saya katakan ini dulu aja kita mimicking dengan asumsi normal. Ini normalnya aja nanti entah dilanggar apa enggak kan kita nggak tahu kan belum. Nah kemarin kan untuk terus ini tambah lagi kalau kita ingin coba ke yang hierarki. Kemarin hierarki apa? Kalau sudah punya ini di sini kan ada lagi itu kalau ini untuk pengembangannya kan yang agak lebih ininya aja ini jangan di jurnal yang kayak tadi kan kalau yang ini kan cuma ini kan kebetulan karena malahan juga saya hanya pernah besok saya ingin tanya ke kan ngolahnya dia pakai apa pada saat untuk prediktifnya itu yang besok sudah saya mau siapin kan dia ada statistisnya itu ada nanti di websitenya itu masih muda yang sebagai statistisinya itu ahli statistiknya masih muda itu di yang tadi yang NIDA tadi yang Thailand itu padahal dia sudah diakui oleh oleh di negara itu gitu. Nanti kan ada person ini di sini kalau ini orangnya ini ada ini. Nah ini loh, ini personelnya itu. Ini ada statistiknya itu. Ini eksekutifnya, terus ini yang angkat. Nah ini loh, ini ahli statistiknya. Ini terus komputer technical officer ini kan lebih ke apa ininya. Ya, ya jadi apakah dia mengembangkan sendiri softwarenya untuk analisisnya loh ini? Apa dia hanya menganalisis polling apa sampai dia mengeluarkan berbagai macam ininya ini yang saya masukkan di ini kan. Saya pas tanggal 4 ini Oktober. Iya. Makanya nanti saya kan lengkap informasinya moga-moga terus ini maka ini saya lagi ngetes karena kebetulan saya dapat yang Sigman tadi, terus yang dari kuliah ini, terus saya diajak so, ke sana itu ketemu. Makanya nah, maka saya kan memang sebenarnya lagi ingin dorong sebenarnya kan gini Indonesia harusnya sudah waktunya niru negara maju. Jadi perguruan tinggi dengan industri jangan dipisah. Jadi jangan dianggap kita itu koyo wong meroyak itu di industri itu. Saya paling nggak suka dulu kalau ke industri dianggap kayak gitu. Makanya saya kalau waktu bikin yang pertama dengan Belanda kerjasama pertama kan untuk Bursa Efek dan teman-temannya. Yang karena ada kemarin kan yang perusahaan asuransi. Saya nggak ingin di situ kesannya saya bukan karena hanya ingin melihat bahwa industri dengan ini harusnya menyatulah itu. Tapi sama kalau sekarang saya dekat industri kan karena hanya ingin dalam rangka income di sini nggak cukup jadi saya harus ke sana gitu. Itu yang jadi iya, jadi itu jalannya kan itu. Terus kita jadi akhirnya kayak personal untuk dalam rangka hanya menaikkan ininya gitu. Padahal sebenarnya harusnya kalau saya hanya supaya kuliah saya nggak bohong gitu loh. Kan kuliah saya bohong kan ngomong bahwa ini bagus. Ini kan contoh dari buku aja kan. Saya nggak pernah ngalami realitanya kan. Mau nyari data harus mulung di internet.
Sekarang istilahnya sampai kemana, itu kayak kita jadi pemulung data. Kita butuh data nggak bisa dapat ini. Untung ada Kaggle kan sekarang untuk andalan saya itu. Jadi artinya kenapa kita harus harus seperti karena apakah si sumber data takut ketahuan datanya yang nggak beres? Jadi nggak mau di kan sayang sekali di era kayak gini. Kita di sini punya banyak tool di otaknya ingin ngapain aja, nggak ini kan. Ini tapi tool sederhana sekali yang ini. Setelah di Bayesian kan jadi susah kan? Kalau waktu ini sebetulnya regresi linear sederhana itu judulnya, cuman ditambah Bayesian jadi Bayesian simple linear regression sebenarnya kan itu. Tapi dipakai untuk konteks tadi kan, electoral vote itu kan tadi vote share itu di antar sama-sama. Nah, saya kira Indonesia cepat atau lambat akan bergerak ke sana kan, untuk karena kalau enggak perguruan tinggi dipisahkan dari itu ya semakin ini memang saya lihat dengan yang Merdeka Belajar ataupun ya masih ada plus minus ininya, tapi masih ke soft skill itu kemarin. Jadi ada ISMA itu ya, maksudnya dikirim ke luar negeri. Ternyata masih di sana bukan belajar bidangnya, tapi hanya lebih ke untuk menaikkan lebih ke apa istilahnya ya apa ya biar kematangan fisiologinya kan pengalaman luar. Karena khawatir kalau belajar di bidangnya belum siap kan, nanti malu-maluin mungkin gitu karena masih mahasiswa kan. Iya, itu kan keren. Nah, itu ini yang makanya saya dari sisi ini dia anu, dia tapi startnya itu dari awalnya sebetulnya dia sederhana, enggak. Maka saya ingin melihat kamu punya tim berapa itu ya. Nah, memang ini sementara saya kemarin karena apa ingin ingin punya sendiri, tapi saya hanya ingin betul-betul independen, jangan sekali-kali dimasukin kepentingan politik saya bilang. Karena politik itu bersifat nggak abadi. Jadi kita sekarang berteman dengan siapa itu kalau kita nggak independen ya teman itu sudah ganti ya kita harus diganti kan. Gitu. Kalau politik kan gitu. Tapi kalau kalau saya inginnya kan, jadi kan saya setiap berurusan dengan ini kan saya selalu ingin nggak ada ya kalau bisa memang kita betul-betul dari sisi akademik. Oke, sekarang kita sudah sampai yang ini tadi ya. Jadi nanti karena saya harapkannya kita sampai terus karena namanya comparing kan nanti kita bisa aja melakukan salah satunya misalnya kalau di kita bandingin di analisis variansi kadang dua populasi kan. Nah ini comparing sampai misalnya 3 model. Kalau terjadi nanti kan misalnya apa kita bandingkan misalnya kalau dulu uji distribusi kan apakah apa X itu berdistribusi eksponensial atau bukan. Itu kan kita bandingkan dengan X bukan eksponensial gitu kan. Bisa juga sebenarnya H0-nya ini eksponensial, H1-nya adalah misalnya Weibull kan. Bisa kayak gitu kan. Jadi secara ini kalau di Nah, ini nanti di sini kita di konteks comparing-nya adalah bisa saja dengan entah dari sisi tadi hanya eh, apa MSE-nya banyak kadang ininya. Kalau ini sih kan bisa juga dengan apa istilahnya apa nih different under reshuffle operating characteristic curve. Selama ini kita hanya dengan MSE-nya yang paling kecil sudah itu yang kita ambil gitu kan. Tapi di era machine learning ini yang di data science ini kan kita punya sampai ada apa namanya itu presisi, akurasi, terus apa itu ada 4 apa 5 itu kan. Padahal saya yakin ada dependensi di situ. Iya kan? Tapi pada masa kita mau lihat, saya kalau masa itu kan 6 model, terus ini, terus kamu milih yang mana? Yang ini lebih kecil, yang ini misalnya lebih tinggi. Terus ya akhirnya milih salah satu gitu, gitu. Karena supaya sesuai judul skripsinya masalahnya. Iya, karena dia mau mengunggulkan itu kan. Saya bilang, tuh, ya enggak, ya kayak gitu. Terus awat kalau begitu terus gitu. Oh, ternyata ini tinggi semua, Pak. Waduh, nah itu berarti kamu mulai rekayasa saya udah takut ya. Gua mau, saya bener tak ini bener sih data saya hitung lagi gitu. Kacau itu. Itu kan bahayanya kalau kita ketemu dengan misalnya kita selama ini pakai MSC aja kan cuma satu ini. Gampang kan? Yang paling kecil.
itu misalnya. Nah ini kok punya banyak terus apa yang mau dilihat? Mau ya pakai yang mana gitu kan? Nah padahal kerjaan di multivariat kan kita bisa bikin yang banyak jadi satu kan? Nah kenapa nggak kamu cari bikin set? Saya bilang itu set score. Ini X1 sampai berapa, X10 pun nggak masalah. Bawa ke set score. Jadi kita punya nilai satu ini kan ukuran. Cari yang paling kecil. Setelah itu kamu bikin ininya kan. Oh, tapi nggak ada itu ya. Memang ya kalau banding 6 kan ya pusing juga kan. Ya kayak sekarang misalnya kita mau indeks kesuksesan orang sukses sebenarnya apa sih? Apa nah yang mau dilihat kan mau apa rumahnya karena udah rumahnya wah sukses dia wah gitu ya. Oh lihat mobilnya ada. Akhirnya semuanya kan mobilnya, rumahnya ini tapi jadi akhirnya jadi harus harus terus ada itu masih tambah lagi gini. Waduh sudah semua sudah bagus semua. Aduh kok anak saya nggak pinter. Waduh tolak kan luar negeri aja biar nggak ketahuan itu. Nah, kalau sekolah di sini kan malu kan ketahuan. Iya kan? Itu iya makanya saya pikir oh iya ya kok madet ya? Oh iya ya benar ya kalau di sini nanti ketahuan loh. Sudah semua serba lebih semua anaknya enggak nyari kan. Oh ya, negara kecil dari ya kadang-kadang tadi kalau ingin semuanya tinggi itu susah. Makanya kadang di dalam konteks kita mau comparing kan jadi banyak hal yang mau dimasukin ini. Nah ini makanya di konteks comparing ini di sini ya terus akhirnya mesti kita akan ke apa ke model selection. Terus tantangan ini kan akhirnya kita mengarah nanti ke mulai expandingnya kan kalau mulai. Nah sekarang ini modelnya model comparison tapi using bias faktornya. Jadi kan banding-bandingin kan kayak gini kan di rasio-rasiokan itu. Ini sayanya kisah yang tadi sudah nggak dilanjutin ya. Coba yang poolingnya maksud saya kalau masih terus kan mau tak lanjutin itu. Nanti coba muncul lagi enggak tadi kan ganti urusan sekolah tadi yang pasiennya. Kalau sebetulnya tadi kalau negara bagian sebagai ceritanya kan bisa juga kan. Tadi saya dia mungkin apakah kehabisan data jadi iya baik lah hanya mungkin itu bisa juga nanti dia akan repot itu. Nah inilah pada saat kita sudah ini nanti kita ke konteks model expansion ya kan yang mereka ya, sensitivity analisis. Nah ini yang mulai harus nambah-nambah kayak tadi ini ada kayak ini nggak mau ditambahkan diganti nggak linear atau apa mau tambahin ininya lebih itu kan sudah kategori expanding modelnya. Enggak ganti nggak usah pakai normal malah. Tapi kadang penambahan parameter dalam model kan juga sudah suatu ini kan tadi misalnya kita nambahin satu lagi itu kan juga bisa itu. Sudah parameternya jadi sudah 4 kan berarti kan tadi kan waktu yang alfa betanya kan pakai bivariat ya kan. Kalau regresinya yang multiple regression kan jadi sudah multivariat jadinya kan, bukan bivariat itu. Iya. Karena misalnya tadi ya, misalnya ekonomi, hukum, apa itu, kan masing-masing terjadi interaksi kan. Kalau ingin benahi ekonomi ya mesti nanti ada efek hukum kan. Ya contohnya di kita menekan supaya apa, eh, ini kan aspek hukum mulai ditekan. Hukum terlalu ini ekonominya macet jadinya. Kadang kan kayak gitu kan terlalu banyak aturannya, jadi makanya kadang ada di episode tertentu kan yang penting ekonomi diinikan dulu lah gitu. Baru mulai dibenahi. Secara hukum aturan-aturannya mulai dibuat itu kan. Kalau aturan terlalu ketat dulu jadi nggak ada nggak bisa berkembang kan negara itu.
Nah, ya makanya itu kan datangan ini kan juga harus ada apa? Nah, ada dalam konteks tadi untuk tahapan apa? Jadi parameter tambah banyak ya tambah rame kan mesti gitu. Konteks expanding bisa juga dari sisi nambah itu tadi. Ya. Maka seberapa kadang kita kan nambahkan apa ya? Eh, prediktor terus kan mencari lingkungan maka di sini ada selection of predictor combining dari ini kan dan combining jadi saya kira ini juga secara naluri pada saat kita mau expanding kan bisa juga di sininya jadi apa namanya kan konteksnya kan ada prediktor ya kayak seperti sebenarnya kita kan tidak main di sini pun kita sudah bisa menambah parameter kan kemarin contohnya kita waktu normalnya misalnya di variat aja sudah parameternya kan banyak kan itu kita main di ini kayaknya di apa parameter kan sudah dilibatkan sudah bisa lebih banyak. Pada saat kalau kita misalnya mengasumsikan apa tetap dua tapi dia independen kan cuma parameternya lebih sedikit. Nah, cuma di sini karena ilustrasinya dengan dibawa ke situ dari dia bisa juga dari sisi prediktornya. Nah, mulailah kita membuat alternatif model formulationnya kan. Nah, ini sebenarnya kalau saya sih tadi nggak usah terlalu ini dulu kita bisa bikin nanti kan pengembangan berikutnya pada saat yang penting kita bisa nunjukkan antara Bayesian yang versi sederhana dulu kan. Kalau ternyata nanti ya sudah banyak yang nanti kita searching juga kalau ada, tapi kalau kita hanya untuk konteks lokal tadi, yang penting kita ingin bikin expose bahwa menganalisis tadi tentang vote share itu dengan bantuan ini aja dulu lah. Saya yakin yang baca buku ini kayaknya belum banyak kok. Karena buku ini belum jadi. Kalau malah sudah baru, yang baca paling ya kayak saya yang senang gresek-gresek aja. Ini kan hasil gresek. Gara-garanya apa saya kemarin kan sudah dapat yang sini. Terus saya ingin cari ini lagi. Kebetulan juga untuk tapi kalau buku yang ini kan sudah pada berbayar lah. Saya dulu yang buku yang Swift itu, yang untuk stokastik kalkulus itu saya masih dapatnya yang waktu edisi belum jadi buku kok itu. Cuman sayangnya kan sebenarnya kalau saya mau mengkritisi itu namanya tulis di bukunya. Itu profesor yang ibarat gitu namanya tulis gitu nama dia pamer ke saya backing profesor itu buku tentang apa ya stok tentang apa ya waktu itu. Jadi karena dia mengkritisi, loh kalau bisa namamu ikut masuk di ucapin terima kasih sana. Loh saya kritisi itu bukunya dia waktu belum jadi. Terus saya masih masukan-masukan. Nah, dikasih karena dia masukannya banyak, dikasih namanya diabadikan di situ. Karena dia dari profesor dari perguruan tinggi top masalahnya. Kalau yang dari nggak tahu ya nggak mungkin kan. Karena menaikkan apa? Bukunya juga jadinya. Karena pernah dikritisi oleh profesor top gitu. Ya itu kan masalah ya bisnis ini juga lah marketing itu. Strategi kan kalau pernah dibaca orang ini kan juga akan menaikkan kan itu. Nah itulah yang apa? Ya saya pernah. Jadi saya buku yang punyanya siapa itu Swift itu. Itu waktu masih kayak gini masih belum jadi buku. Terus saya pakai ya apa untuk kuliah yang kalkulus stokastik kemarin yang ngerasain itu si siapa Bu Edi kan masuk ke finance kan saya perlu belajar kalkulus stokastik judulnya bukunya memang stokastik kalkulus siapa yang mau baca kan? Seri satu seri dua lagi dia stokastik kalkulus judulnya satu stokastik kalkulus dua nah karena waktu itu saya harus berurusan waktu itu kan mau tidak mau harus ke situ ya saya juga nggak nyangka bahwa kalau kerja di saya cukup partial differential equation kok gara-gara finance jadi partial integral differential equation lah boro-boro saya pernah di sini belajar ya penting kan. Nah itu karena kadang pada saat kita jadi expanding kadang bisa karena kebutuhan tadi. Padahal cuman mengubahnya sebenarnya nggak terlalu besar. Ternyata dampaknya itu jadi modelnya bisa jadi ke lebih ke ini. Jadi ini konteksnya kadang kan ada asumsi ya. Terus misalnya waktu itu saya asumsinya ininya normal, cuma diganti jadi nggak normal loh itu. Itu namanya waktu di mana distribusinya apa itu varian gamma distribution itu. Jadi waktu saya kerja saja dengan nantinya kan S3 saya maunya kan hanya yang normal kan biar enggak ini kan. Tapi kok setelah jadi wah enggak enak ditambahin itu.
di pas COVID saya sebenarnya belum sampai ke varian gamma. Nah kalau udah saya kecepatan normal sudah diberesin kan, terus kita ke varian gamma. Nah, varian gamma itu lo kaget saya waktu menyelesaikan. Kalau di waktu masih kerja di yang normal itu hanya PDE itu. Akhirnya ini jadi ada I-nya ya, integral itu, partial integral differential equation. Makanya tak lempar di jadi ada integralnya. Nah, waktu masih dari modelnya belum diselesaikan, saya lempar di Indonesia malah langsung terbit gara-gara ada nama bulenya. Padahal belum sampai komputasinya lebih sulit lagi. Kalau ini komputasinya sudah umum. Metodenya banyak yang ini. Ini saya melibatkan berarti 3 negara tuh yang Belandanya ada, terus satunya dari yang Cina, satu dari orang Norwegia itu sampai ini baru selesai. Tapi yang Norwegia cuma ini loh toolbox di statistik itu, di MATLAB itu dikasih apa kayak semacam hanya saya masukin kok jadi itu masuk pinter itu programmingnya. Kalau ngomong saya kesulitan di pas langkah yang kayak gininya itu. Dengan orang yang Cina kan lagi bahas-bahas kayak gitu terus di nah, memang kalau jago-jago programming memang tak akui ngelihat sini saya nggak selesai-selesai kalau nomornya kan kalau nggak selesai itu nggak karu-karuan itu udah lama berjam-jam lagi berhari-hari kayak gitu pulang di sini sudah nggak jalan waktu itu kita kan masih prosesor paling yang kecepatan berapa di sana kan sudah lebih tinggi tahun berapa itu 2000-an. Nah nanti kadang makanya tadi yang asumsi misalnya normal mungkin nggak cocok bisa juga kan mungkin kita bisa ada ubah bisa juga di nah ini pada saat sudah mulai jadi melakukan apa tadi mungkin tahapan yang sebenarnya kalau di modeling kan bisa macam-macam yang ini. Nah ini transformer normal model. Ya nggak normal di transformasi supaya jadi normal dulu. Itu kan salah satu trik di saya juga. Jadi bisa juga dari sisi sampelnya. Ini checking log normal, hasil analisis. Ya mungkin kita nanti kalau bisa sampai terus. Nah kadang yang istilah yang ini kalau di kita kan namanya standar ya. Kalau di bahasa orang yang senang namanya dinormalisasi. Itu di buku-buku yang kadang gini, tiap ini dikurangi mu-nya apa namanya dinormalisasi, normalize gitu. Padahal itu standardized kalau di statistik kan. Karena mereka selalu berpikir kalau sudah standardized maka otomatis normal. Gitu. Karena setelah limit teorem itu, tapi kan nunggu n-nya besar. Kalau kita n-nya kecil sebenarnya kan belum itu di kan. Ya oke, nanti ini yang saya kira untuk yang expandingnya tergantung sekali kita dari berbagai hal kan dilihat kan itu. Tadi ya tetap misalnya tadi pakai normal, mungkin ganti distribusinya, atau hanya pengembangan dari sisi nambah parameter. Kalau misalnya ini diganti nggak normal kan, bisa juga kan ini. Kalau yang punya, kalau ingin tetap ada regresinya ini apa itu? Kan regresi selalu tidak konteksnya di sini kan harus normal kan. Karena binomial juga ada kalau hanya yes no kan gitu sebenarnya bisa aja kan. Jadi misalnya kita untuk tadi semacam kita hanya lihat dia akan milih siapa gitu. Itu kan berarti hanya yes no kan. Nah, itu sebenarnya kan bisa nilainya jadi binomial kan. Nah, di dalamnya sini di binomial ada P kan parameternya satu. Nah, P-nya dibikin regresi kan juga bisa. Di regresi proporsi ini ya kan di yang ya logistik itu kan di terus tambah tadi tinggal di Bayesian kan di ya sebenarnya kalau kalau di sini ini sebenarnya kita bisa apa tadi ini kan jadi apa betanya pakai yang bivariat ini bisa juga kan ternyata nggak cocok ya diganti kan kalau misalnya terlalu sederhana kita ramekan dengan hierarki kan mungkin ketarik nah ini coba nanti ini ya yang
di bibliografinya ini, kalau bisa, tapi ini tahunnya lama-lama ya. Tapi ada yang 2000. Maksud saya kalau tadi ada beberapa yang misalnya kita dapatkan kalau kita ingin mengembangkan itu, nah, bisa dapat enggak ini maksud saya ini loh kalau kita ingin, karena harapan saya juga nanti di yang nanti gantinya soal ini kan nanti coba untuk yang tugas minggu ini ya termasuk itu nanti pas UTS memang tetap disuruh bikin soal ya nanti saya akan bikin soal nanti jadwalnya kapan ya sudah tahu belum ya? Belum. Oh perintah membuat soal sudah ada. Saya belum lihat juga. Yang UTS. Iya bertemu duduk kita. Karena kalau yang S2 masih pertemuan kelima hari ini. Jadi karena terlambat 2 minggu. Alasan nanti malah ini saya pakai untuk apa? Diskusinya aja pas di hari hanya tanggal berapa muka-muka sudah ketemu ada jadwalnya belum? Hari apa? Nah itu gara-gara diganti nama generik jadi bikin pusing kan? Maka saya kemarin lagi minta apa dikembalikan lagi ke kita yang dulu itu loh judul mata kuliah aja nggak usah ada istilah. Hmm? Oh gitu baru. Oh gitu tuh. Oh karena nah sama-sama ada data ya judulnya semua. Terus kalau yang ini, yang mata kuliah ini yang sekarang bareng ini. Oh ya karena kebetulan beda ya kalau yang B. Oh ya karena bahasan dengan Pak Danat sama saya kan. Iya kan? Iya tuh. Iya. Tapi nama mata kuliahnya beda. Tapi kalau yang saya kan mata kuliah sama kan kalau ada kan dengan bahasan. Oh di Jakarta ada dua mahasiswa kok. Hmm. Danat harusnya beda kan. Tapi di, di nah kasus kemarin saya gini, bimbingan saya dengan bimbingannya Pak Tur juga gitu. Iya. Tapi ada yang saya tim teaching dengan Pak Tur, satu mahasiswa. Tapi yang dua saya full sendiri. Yang pas ya ini kan, yang saat itu. Tapi ada satu mahasiswa yang itu yang bikin saya jadi susah itu. Iya, heeh, Evita itu kan itu. Kan teaching itu. Baru gabung setelah selesai kan. Oh gitu.